Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Headline ya. Dan ini kita masih menyambung juga, ada beberapa kegiatan yang selain nanti di malam puncak, kemudian ada juga Jalan Sehat. Ini ada begitu banyak rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Boleh dong kemarin bercerita gimana kesuksesan acara yang sudah digelar gitu, yang sudah dijalankan kemarin, apa suka dukanya? Boleh barangkali Pak Efri dulu? Ya, karena pegang apa nih Pak Efri? saya sebetulnya PSC-nya ya Jalan Sehat. Jalan ya. Sehat, Cuman ya, berhubung teman saya perlu bantuan juga kemarin untuk terutama untuk acara yang keluar dari ruangan, gitu, keluar dari Plaza Asia. Kita membantu acara yang lahir mencari bayi, coba bayangkan aja mencari bayi yang lahir tanggal 7 September. Nah, itu cari datanya aja. Betul, kita koordinasi dengan bidan-bidan kan. Nah, setelah ada 10 semua diganti oleh Plaza Asia. Biaya persalinan dan lain-lain semua diganti oleh Plaza Asia. Yang bikin jadi agak apa ya, memakan waktunya itu orang tersebut itu sudah tidak ada lagi di bidan tersebut gitu. Misalnya lahir, oke, kita lahir, karena kan lahir paling lama 2 hari kan, sudah pergi gitu. Itu tempatnya jauh-jauh ternyata. Enggak hanya di Kota Tasik atau di Kota Tasik, tapi masih jauh gitu, jauh ke mana gitu. Saya sampai akhirnya tahu Tasik kota itu ternyata luas gitu kan. Oke lah, ada sih 1-2 yang memang kebetulan di situ, tapi ternyata oh Pak sudah pergi kemana gitu. Kalau jelas mending alamatnya, kalau agak-agak susah gitu kan dicarilah, itu kan butuh waktu lama. Tapi ya suka lah ya pasti, karena dengan begitu kita tahu Tasik itu di sini, di Tasik. Terus juga waktu acara ini beasiswa yang 10 orang siswa ya, itu juga kita memberikan uang KDB katakanlah untuk 10 siswa. Dan itu juga waktu itu ada 2 atau 3 siswa yang sakit, kan diundang di dinas pendidikan waktu itu, tapi tidak semua datang. Ada 2-3 yang sakit, akhirnya kita mengejar ke rumahnya karena harus sampai gitu kan, harus sampai. Tapi lebih afdolnya sih emang langsung di dinas pendidikan waktu dengan kepala dinas pendidikannya. Tapi 3 orang kalau nggak salah sakit, kita kejar ke satu daerah dan kita merasa apa ya, senang karena melihat dari sambutan mereka yang begitu apa, terharu gitu, begitu senangnya dengan adanya acara itu. Masa terbantu juga ya. Betul. Oke, nah ini dari mereka yang apa ya, sudah menunjukkan kebahagiaannya, rasa terima kasihnya. Kemudian apa yang menjadi feedbacknya untuk Plaza Asia nih? Selain rasa bangga, oh bahwa kita sudah ikut berkontribusi atau membantu mereka, gimana nih? Ya kalau secara langsung mungkin tidak ya, mungkin tapi ini kan lebih ke sosial, maksudnya gini, minimal orang-orang, kita kan melibatkan banyak orang nih, walaupun kita hanya memberikan seorang yang melahirkan, tapi kan nanti bukan berarti kita ingin diketahui oleh orang lain, maksudnya orang lain akhirnya tuh jadi tahu gitu bahwa Plaza Asia itu, ini Plaza Asia itu tidak hanya untuk belanja gitu, ini Plaza Asia itu tidak hanya untuk rekreasi, tapi juga Plaza Asia itu mau berbagi, peduli gitu kan. Di ulang tahun yang ke-10 tersebut. Ke-10 itu. Tapi memang diambilnya 10-10 karena bertepatan dengan umurnya ke-10 tahun. Sebelumnya 9 bahkan. 9, sebelumnya 8 gitu ya, 7, 6. Mengikuti tiap tahun lah ya gitu. Oke, kalau Pak Gustaf seperti apa nih? Gini, kalau saya mah arahnya gini, memang tadi yang Pak Epri sampaikan memang seperti itu ya. Jadi kita pengennya, kalau dari sisi promosi ya, saya dari orang promosi itu gini, kita mau menanamkan dari kecil, dari anak-anak yang masih kecil, kalau Asia itu seperti ini gitu loh ya. Jadi akan di mindset mereka itu apa-apa tuh semuanya Asia itu ya. Jadi dengan kita bikin suatu event-event sosial yang kontinu itu akan menanamkan brand kita ke mereka. Itu dari segi promosi. Jadi setidaknya ada ingatan ya bahwa Asia dari jadi seperti acara-acara rutin kita manggil anak-anak yatim, anak-anak yayasan secara rutin 2 minggu sekali, kita kenalin Asia ini, kita ajak keliling, itu maksud kita ya seperti itu. Kita akan memberikan suatu, bukan brand bahasa istilahnya, suatu intinya kalau brand kita itu dari kecil kita akan kenalkan kepada generasi berikutnya itu loh. Kalau ada apa-apa nanti. Karena untuk sosial sebetulnya kita tidak hanya di pas ulang tahunnya aja, kita juga setiap 1 bulan 1 kali kita memberikan beras ke
Ya, beberapa Beberapa. yayasan ya. Jadi ini Betul. secara kontinu gitu Betul, ya. tidak hanya pas ulang tahun, setiap berapa bulan sekali adalah yang kita bagi gitu. Apalagi mungkin ini bertepatan dengan ulang tahun lebih banyak sebetulnya, karena rangkaian dari yang 9 tahun sama 10 tahun itu lebih banyak kan yang sekarang gitu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, waktunya juga sampai ke bulan Oktober gitu kan. Masih bergeser ya karena saking Betul, banyaknya gitu betul. kan. Oke, nah ini salah satu progres Plaza Asia di tahun ke-10 ini apa sih? Seperti apa gitu? Yang sudah terasa, yang sudah benar-benar terwujud, oh iya ya, kita ternyata sudah 10 tahun sudah sebesar ini gitu. Ya, Ajeng dulu 2007 sudah tuh Plaza Asia kan. Ya, Sudah pernah kan? Dari tahun berapa dulu ke Plaza Asia? Saya berdirinya kapan? 2007. Oh iya kan 10 tahun. Oke, nah itu 10 tahun yang lalu lah, udah di mana aja? 10 tahun yang lalu. 10 tahun saya masih Tasikmalaya, dan memang yang kerasa gitu ya sekarang juga saya melihat, oh ya semakin ramai, kemudian semakin banyak tenan yang Betul. masuknya juga gitu ya. Kalau Ajeng ingat dulu 2007 itu Plaza Asia seperti apa itu pasti akan sangat aneh gitu. 2007 itu tenan-tenan kita itu yang di luar itu masih kosong semua, sepi gitu kan. Sepi lah 2007, 2008, bahkan 2008, 2009 itu saya nggak nyangka gitu. Tapi tim gitu kan, semua bekerja dari semua divisi, akhirnya setiap tahun begini, ulang tahunnya begini, acaranya begini, terus itu kan. Tidak terasa gitu, sudah 10 tahun, akhirnya siapa di Tasik yang nggak kenal Plaza Asia gitu kan. Lihat Sabtu Minggu, tidak hanya Sabtu Minggu, weekday juga sore malam selalu rame gitu. Karena kan yang datang ke Plaza Asia tidak hanya untuk belanja, tapi kan nonton, berenang gitu kan. Betul. Maka banyak, tujuannya banyak sekali. Nah inilah yang mungkin kalau kita yang dari awal ikut bergabung mungkin merasakan gitu. Bagaimana sih susahnya di tahun 2007 gitu. Sampai sekarang bisa seperti ini, itu luar biasa sekali. Luar biasa ya, dan memang itu perjalanan yang jatuh bangunnya pasti terasa Betul, sekali. betul, Oke, nah ini selama melewati fase-fase itu jatuh bangunnya, gimana supaya terus survive gitu dengan Betul. timnya, seperti apa sih Pak Gus? Atau Pak gitu. Efri boleh? Oh, enggak. Beliau. Gini, memang awal kita berdiri ya, Plaza Asia berdiri itu memang 3 tahun pertama itu 3 tahun yang cukup berat ya, karena kita masih perlu banyak tenan untuk kita ambil, kita ajak kerjasama lah masuk ke jadi unit dari tenan kita itu, karena namanya building management ya, kita di building management itu cost itu akan tetap ya, pengeluaran itu akan dengan listrik segala macam itu kan tetap. Kalau misalnya kita yang nyewanya itu sedikit, otomatis kita akan sangat waduh bener-bener berat tuh gitu. Makanya dengan kita kondisi sekarang tenan-tenan udah full, udah penuh, kemudian exhibition ramai itu ya kerasa. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa menjadi itulah, jadi one stop shopping di Tasik ini. Terus kemudian yang mungkin yang beda itu gini Bu ya, Ajeng ya. Awalnya itu kalau menunjukkan Najib Mustafa itu misalnya rumahnya di mana, di Jabarekbek, pasti orang dulu mesti nanya sama Pak Dayungan itu. Kalau sekarang enggak, yang daerah jadi acuan tuh Asia Plaza, sama apa sebelah mananya tuh. Dari semua orang yang tahu itu pasti nanya gitu, rumahnya di mana, rumah di sana, sama apa deket ya. Jadi udah jadi masuk ke brand mereka, Oke, apa gitu ya, mindsetnya udah ke arah Asia sana Plaza gitu. ya. Udah jadi istilahnya jadi acuan kalau itu satu tempat yang semua orang udah kenal dulu gitu. Betul ya, apalagi paling besar memang di Priangan Timur ya. Ini yang jadi sentralnya. Oke, ini menarik sekali, dan nanti kita masih akan bahas lagi pemirsa bagaimana Gapara 10 tahunnya Plaza Asia juga, kemudian masih menjambung juga soal kegiatan-kegiatannya. Tetap bersama kami dalam Headline, kami segera kembali.